Pelatih Persib akhirnya buka suara soal akan kedatangan pemain anyarnya di bursa transfer musim anyar. Adalah Sadil Ramdhani dan Kevin De Bruyne, ini faktanya. Edo absen, Stephen Chow siap gantikan si sektor bek sayap. Anak Jakarta siap comeback, Bojan Hodak sambut positif kembalinya Rezaldi Hehanussa ke Bandung untuk mulai berlatih. Ia, setelah absen selama beberapa bulan akibat cedera, pada hari Sabtu, 5 April 2025 Rezaldi Hehanussa akhirnya kembali terlihat mengikuti sesi latihan Persib Bandung meskipun masih berlatih di ruang medis dan rehabilitasi Persib Bandung yang terletak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pemain berposisi bek kiri tersebut terakhir kali terlihat di lapangan latihan pada September 2024 sebelum memutuskan untuk menjalani masa pemulihan di Jakarta agar dekat dengan keluarganya. Kepulangannya pun disambut positif oleh pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak yang mengungkapkan kondisi Rezaldi sudah cukup baik secara fisik. Kembalinya Rezaldi menambah opsi di lini pertahanan Persib yang sebelumnya cukup bergantung pada Edo Febriansah dan Zalnando. Meski belum mengikuti latihan penuh bersama tim utama, kehadirannya langsung dianggap sebagai sinyal positif dalam upaya pemulihan yang sedang dijalaninya. Terlebih, Rezaldi bisa mulai mengembalikan sentuhannya dengan bola. Rezaldi sudah kembali, dia terlihat baik-baik saja, jadi kita akan lihat kapan dia mulai berlatih penuh, ungkap Bojan. Selain Rezaldi, dua pemain lain yakni Deddy Kusnandar dan Dimas Drajat pun menunjukkan progres serupa, ketiganya sudah mulai berlari ringan di pinggir lapangan, sebuah fase awal yang penting sebelum mereka bisa kembali ke sesi latihan reguler bersama tim. Tapi hal yang bagus adalah Rezaldi, Deddy, dan Dimas ketiganya sudah mulai jogging, dan saya harap dalam waktu dekat mereka bisa bergabung dengan tim lagi secara penuh, tutup Bojan. Berita lainnya, Mark Klok resmi absen, Adzikri berpeluang starter lawan Borneo. Bojan, kita lihat saja nanti. Kondisi absennya kapten tim Mark Klok yang tengah jalani akumulasi kartu kuning membuka peluang bagi gelandang muda Persib Bandung, Adzikri Fadlillah, untuk tampil sebagai starter saat menghadapi Borneo FC. Meski belum memberikan kepastian, pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak tak menutup kemungkinan akan memberi kesempatan bagi Adzikri tampil sejak menit awal. Sebelumnya, Adzikri telah dimainkan dalam 3 pertandingan di musim ini. Anda tidak pernah tahu, kita lihat saja nanti, masih ada 4 hari lagi, jadi kami akan putuskan nanti, ucap Bojan. Dalam 3 laga tersebut, Adzikri selama ini selalu diturunkan sebagai pemain pengganti, namun penampilannya yang konsisten dalam latihan dan kedalaman skuad yang tengah diuji memberi sinyal bahwa ia bisa menjadi opsi utama Bojan di lini tengah. Keputusan memainkan Adzikri juga akan dipengaruhi oleh kebutuhan taktis Persib menghadapi Borneo yang dikenal solid dan kompak. Bojan kemungkinan besar akan menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi terakhir para pemainnya. Gelandang berusia 21 tahun tersebut memang mencuri perhatian berkat kemampuan distribusi bola dan visi bermain yang matang dalam 2 laga terakhir, menarik dinantikan. Sektor bek sayap kiri pincang, Zalnando siap kembali ambil peran di laga kontra Borneo FC gantikan Edo yang absen. Ia, Persib dipastikan tidak akan diperkuat bek sayap kiri utamanya, Edo Febriansah saat melawat ke kandang dari Borneo FC Jumat nanti. Edo harus absen akibat akumulasi kartu kuning setelah menerima kartu keempatnya pada laga pekan ke-27 menghadapi Semen Padang. Absennya Edo membuka peluang bagi Zalnando untuk tampil sebagai starter di sektor kiri pertahanan Maung Bandung. Menanggapi potensi tampil sejak menit pertama di laga penting tersebut, Zalnando menegaskan kesiapannya untuk bermain kapanpun pelatih membutuhkan jasanya. Kalau dari saya sendiri, setiap pertandingan harus siap, tegas Zalnando. Zalnando menekankan bahwa rasa siap tidak hanya hadir ketika dirinya memiliki peluang besar untuk bermain, namun hal tersebut menjadi prinsip dasar sebagai seorang pemain profesional di mana harus selalu siap dalam kondisi apapun. Pemain yang pada putaran pertama dipinjamkan ke PSIS Semarang tersebut tidak terpengaruh oleh siapa yang diturunkan sebagai starter, karena menurutnya semua pemain wajib berada dalam kondisi siap tempur. Siapapun yang bermain, mau Edo main atau saya main ya tetap harus ready, tambahnya. Lebih lanjut, pemain yang pernah memperkuat Sriwijaya FC ini mengungkapkan bahwa persiapan yang dilakukannya tidak tergantung pada status starter atau cadangan.
ia selalu berupaya menjaga fokus dan konsistensi dalam setiap sesi latihan. Sebenarnya tanpa pertandingan ke depan saya harus main atau enggak. Ya yang penting MAH harus ready main, pungkasnya. Berita lainnya. Bojan jawab rumor Sadil ke Persib, sebut hanya spekulasi seperti berita akan rekrut Asnawi. Menjelang bursa transfer musim panas tahun 2025 ini, kembali muncul rumor tahunan bahwa Sadil Ramdhani akan bergabung dengan Persib Bandung setelah kontraknya bersama klub Malaysia, Sabah FC, berakhir. Kabar tersebut ramai dibicarakan di media sosial dan kalangan pendukung Persib yang berharap sang winger yang pernah memperkuat timnas Indonesia itu bisa kembali merumput di Liga 1. Namun, pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak menanggapi isu tersebut dengan santai. Ia menyamakan rumor kedatangan Sadil dengan rumor serupa soal Asnawi Mangkualam Bahar yang kerap muncul di setiap musim. Ini sama saja seperti tentang Asnawi. Selalu saja ada yang bilang Asnawi akan datang ke Persib, saya tidak tahu, jelas Bojan. Ia menambahkan bahwa Sadil Ramdhani pemain tersebut masih terikat dengan kompetisi di luar negeri, yaitu Liga Super Malaysia, dan belum ada kejelasan apapun mengenai transfernya ke Persib di awal musim depan. Mereka punya liga yang musimnya masih berjalan di sana, liga kita juga masih berjalan di sini, jadi itu hanya rumor, tegas Bojan. Sadil sendiri memang disebut-sebut menjalani musim terakhirnya bersama Sabah FC, dan belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub ataupun sang pemain soal masa depannya. Hal ini turut membuka ruang spekulasi di kalangan publik. Meski demikian, Bojan tampaknya memilih untuk fokus pada skuad yang sudah ada ketimbang memusingkan isu transfer yang belum pasti. Persib sendiri saat ini masih memiliki kedalaman skuad yang cukup di lini sayap. Mereka masih memiliki nama-nama pemain lokal seperti Febri Haryadi, Rian Kurnia, Ferdiansyah hingga beberapa nama versatile seperti Beckham Putra, Robi Darwis, dan Edo Febriansah. Berita lainnya. Tinggalkan Manchester City, akankah Kevin De Bruyne gabung Persib Bandung? Gelandang asal Belgia Kevin De Bruyne mengumumkan keputusan untuk meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini. The Citizens tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 30 Juni 2025. Di akun media sosialnya pada Jumat, 4 April 2025, De Bruyne menulis ucapan selamat tinggal kepada klub yang telah dibelanya selama 1 dekade terakhir. Dear Manchester, ini akan menjadi bulan-bulan terakhir saya sebagai pemain Manchester City. Sangat sulit untuk menulis perpisahan ini, tetapi kita tahu waktunya akan tiba. Hari itu sudah tiba dan kalian berhak mengetahuinya dari saya, tulisnya. Meski begitu, dia ingin tetap memberikan kontribusi di sisa waktunya bersama Manchester City. Manchester City adalah periode terbaik dalam karir saya. Mari kita nikmati momen-momen terakhir bersama-sama, tutur dia. Usai meninggal Manchester City, Kevin De Bruyne dikabarkan bergabung dengan Persib Bandung. Sejumlah akun media sosial seperti Bandung Football mengharapkan dia bergabung dengan klub kebanggaan bobotoh tersebut. Where will De Bruyne go? Tulisnya pada keterangan gambar De Bruyne mengenakan jersey Persib di akun Instagramnya. Demikian juga di platform TikTok, banyak akun memposting rumor bahwa De Bruyne akan bergabung dengan Maung Bandung. Namun, banyak netizen yang berpikir sebaliknya. Sejumlah netizen meninggalkan pesan bahwa De Bruyne lah yang akan membeli Persib Bandung, bukan sebaliknya, dan rumor ini menurut netizen adalah April Mop.